nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kita berjumpa kembali di hari ini untuk pelajaran IPA kelas 8. Nanti materinya ada di sini, silahkan nanti kalian simak baik-baik, jangan sampai tertinggal ya untuk materi hari ini. Silahkan nanti diperhatikan secara baik-baik mengenai kelas 8 untuk bab 1 ini, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar ya. Selamat menyaksikan. Baik, kita lanjut ke materi ya. Untuk pertemuan pertama ini pelajaran IPA kelas 8, yaitu mengenai gerak lurus, gaya dan hukum Newton ya, atau konsep gerak. Nah, di sini untuk bagian pertama, konsep gerak. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Nah, di sini benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perpindahan posisi dari suatu titik tertentu. Nah, jadi di sini benda dikatakan bergerak itu jika perpindahan dari titik tertentu ke titik lain itu dikatakan benda bergerak. Nah, yang kedua, menurut keadaan gerak benda ada dua macam. Nah, di sini satu, gerak benda yang sebenarnya. Jadi, gerak benda yang sebenarnya adalah yang mengalami perubahan secara nyata ya. Jadi, gerak yang pertama ini yang sebenarnya ini perubahan yang secara nyata. Contohnya, kalian melempar bola atau menendang bola sehingga akan ada pergerakan secara nyata. Nah, contoh yang kedua, misalnya kereta api yang bergerak menuju ke stasiun lain-lain. Nah, itu juga contoh salah satu bergerak secara nyata. Nah, yang kedua, gerak semu ya. Ada yang tahu gerak semu itu apa? Nah, gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya benda tersebut tidak bergerak atau diam. Nah, itu jadi gerak semu ini merupakan gerak benda yang sebenarnya benda tersebut itu tidak bergerak tapi kelihatannya bergerak. Ada yang tahu contohnya apa? Nah, ini contohnya kita misalnya pagi-pagi melihat matahari ya. Nah, itu matahari terlihat terbit dari timur dan terbenam ke barat. Nah, itu kita melihat seakan-akan matahari itu bergerak padahal kenyataannya tidak ya. Nah, itu yang dikatakan gerak semu. Jadi benda yang terlihat bergerak namun kenyataannya tidak bergerak. Yang selanjutnya, menurut lintasan gerak benda ya ada 3 macam. Yang pertama, gerak lurus, yang kedua gerak parabola, dan yang ketiga gerak melingkar ya. Ada yang tahu gerak lurus itu apa? Nah, Bapak akan bahas sedikit ya. Jadi gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, mobil melaju di jalan tol dengan keadaan lurus. Bola menggelinding pada bidang miring, yaitu pergerakannya lurus. Jadi dinamakannya gerak lurus. Nah, yang kedua, gerak parabola. Kalau gerak parabola ini suatu benda yang lintasannya berupa garis lengkung. Contohnya, bola yang dilemparkan ke atas atau bola yang ditendang ya. Nah, itu misalnya kita sering menyaksikan pertandingan sepak bola, ketika bola ditendang itu pergerakannya akan ada yang melengkung, yaitu contohnya. Nah, yang ketiga, gerak melingkar. Gerak melingkar ini suatu benda yang lintasannya berupa melingkar. Ada yang tahu contohnya? Nah, di sini ya contohnya gerak jarum jam, terus gerak roda dan gerak lain-lainnya yang beraturan atau yang bertujuan dengan melingkar. Nah, di sini contohnya gerak jarum jam. Nah, ini gerak jarum jam ini akan melingkar ya
selamanya, atau ban sepeda kita, ban sepeda motor, ban mobil dan lainnya itu merupakan contoh dari gerak melingkar. Kita lanjut. Nah, selain gerak ada juga kecepatan. Kecepatan adalah perubahan kedudukan benda tiap satuan waktu atau perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan yang diperlukan. Yang selanjutnya kelajuan. Kelajuan adalah dasar kecepatan tanpa melihat arah, misalnya sepeda motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Yang selanjutnya, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Jadi ketiga ini saling atau sama berkaitan ya. Next kita lanjut. Hubungan jarak, kecepatan, dan waktu secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini dilambangkan atau disingkat dengan S. S ini adalah jarak ya, keterangannya. Dan V ini adalah kecepatan, dan T itu disingkat dengan atau waktu ya, disingkat dengan T. Next, kita lanjut. Nah, di sini untuk rumusnya P sama dengan S per T ya. Ini keterangannya sama yang di segitiga ini juga keterangannya, namun ini lebih jelasnya lagi. Jadi V itu kecepatan atau disingkat dengan ms ya. Kalau S itu jarak tempuh. Jarak tempuh itu berkaitan dengan jarak, berarti satuannya meter ya. Kalau T itu waktu tempuh. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Silahkan kalian baca ya. Untuk yang pertama, berapakah besar kelajuan sebuah mobil Taruna yang menempuh jarak 3 km dalam waktu 10 menit? Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. Ini contoh soal ya, silahkan nanti catat di buku kalian. Pertama diketahui dulu ya, ini kita baca soalnya baik-baik. Berapa besar kelajuan sebuah mobil Taruna yang menempuh jarak 3 km dalam waktu 10 menit. Nah, berarti jaraknya ini 3 km. Di sini diketahui S. S ini tadi apa di keterangannya? Ada yang tahu? Jadi S itu jarak tempuh ya. Jadi 3 km. Kalau dikemeterkan berarti 3 km ini ada 3000 meter ya. Jadi 3 km sama dengan 3000 meter ya. Jadi kalau misalnya ada 5 km berarti jadi 5000 ya. Jadi harus kita kemeterkan dulu cara menghitungnya. Nah, yang T itu apa? Ada yang tahu? Jadi penjelasannya tadi T itu waktu tempuh. Jadi waktu tempuhnya 10 menit ya. Nah, 10 menit ini dikali 60 detik ya. Jadi sama dengan berapa tuh? 600 ya. Jadi jawabannya Pi sama dengan S per T ya. Yang S nya itu 3000, yang T nya tadi yang 10 kali 60 detik itu jadi 600 ya. Berarti ini karena S per T ini dibagi 3000 dibagi 600 sama dengan 5 menit atau detik ya. Nah, ini untuk jawabannya. Jadi kelajuan mobil Taruna adalah 5 menit atau detik ya. Ini untuk jawabannya. Nah, mengenai untuk soal yang ini yang belum mengerti, nanti silahkan ditanyakan di WA Bapak ya secara langsung. Nah, kita lanjut. Nah, ini langsung ke tugas ya. Nah, di sini untuk tugas yang pertama di sini ada dua tugas. Yang pertama, setelah kalian menyimak video ini, buatkan rangkuman di buku catatan kalian masing-masing. Jadi materi yang tadi sudah Bapak jelaskan ini kalian buatkan rangkumannya di buku catatan kalian masing-masing ya. Yang nomor 2 untuk di buku tugas ya. Ini untuk di buku tugas. Yang nomor 2, seorang siswa mengendarai sepeda yang menempuh jarak 7 km dalam waktu 30 menit.
Nah, di sini hitunglah kelajuan atau kecepatan sepeda yang dikendarai oleh siswa tersebut. Nah, ini untuk soal nomor 2, kerjakan di buku tugas, kemudian setelah selesai dipoto dan dikirim via WA Bapak ya, untuk langsung nanti dinilai. Nah, bagi yang belum paham atau yang belum mengerti, silahkan bisa ditanyakan untuk menghitung rumus yang ini. Dan jangan lupa sebelum ke soal yang nomor 2, kalian buatkan dulu rangkumannya masing-masing. Nanti ketika pas kita bertemu atau belajar tatap muka kembali sudah normal, nanti Bapak periksa. Kalau yang tidak ada rangkumannya, nanti saya akan kasih tugas khusus atau tidak ada nilai ya. Nah, itu untuk sistemnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas waktunya ya. Nanti kita bahas di pertemuan kedua atau di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.